Baik, berikut saya coba tampilkan. Saya sih juga sudah membuat sekitar 20 slide. Yang pertama, slide pertama itu yang pasti adalah keterangan dari yang pertama adalah kita harus tahu dulu kira-kira kalau punya saya ini pembuat pola junior. Lalu di bawahnya itu ada melakukan grading pola secara manual dan ada kode unit produksinya. Dan di bawahnya jelas keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomornya tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori pengolahan golongan pokok industri pakaian jadi bidang produksi pakaian jadi massal. Karena ini kebetulan saya dari desain fashion. Jadi di bawahnya adalah industri pakaian di bidang produksi. Lalu yang berikutnya step berikutnya adalah di sini yang pertama ada logonya, logo dari institusinya. Kemudian ada 3, memang ini seperti taksonomi Bloom ya. Yang pertama adalah pengetahuan atau kognitif. Di sini kita buat keterangannya adalah walaupun biasanya kalau di sini C1 sampai C6, tapi di sini baru sampai memahami pembuatan pola grading secara manual. Jadi masih baru tahap pemahaman saja, tidak masalah. Belum sampai analisis mungkin kalau C1 sampai C6. Lalu yang berikutnya adalah keterampilan, itu psikomotornya, itu membuat pola grading. Jadi sudah bisa praktisnya, sudah bisa membuatnya. Yang berikutnya adalah afeksi, sikap, yaitu sikapnya apa yang ditunjukkan. Nah, ini harus jelas indikatornya, yaitu di sini yang keluar adalah teliti dalam pembuatan pola grading. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah judulnya pembuat grading pola junior. Lalu saya sendiri dan diberikan sedikit gambaran. Kemudian materi yang sesuai dengan SKKNI yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Oke. Identifikasi kompetensi ada 3 poin yang bisa dijabarkan. Yang pertama adalah bagaimana nantinya lulusan itu bisa menggagas konsep baru. Lalu yang kedua, bagaimana lulusan itu bisa melakukan grading pola secara manual. Dan yang terakhir adalah bagaimana lulusan tersebut bisa membuat pola sesuai style dan spesifikasi secara manual. Ini adalah ketiga identifikasi kompetensi yang akan dikuasai. Untuk elemen kompetensi ada berapa? Yang pertama adalah bagaimana lulusan itu bisa menggagas konsep baru terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah mempersiapkan tempat dan peralatan sesuai persyaratan perusahaan. Ini sangat penting sekali karena masing-masing perusahaan pasti memiliki SOP atau standar operasional untuk bagaimana tempat dan peralatan harus disiapkan. Lalu yang kedua adalah adanya ukuran dasar pola yang akan diperiksa sesuai dengan spesifikasi produk tersebut. Ini juga penting karena basic ketelitian dari pengukuran pola itu akan menentukan hasil yang maksimal dari suatu produk tersebut. Dan yang terakhir adalah pola dapat diklasifikasi sesuai karakteristik kainnya. Baik, yang berikutnya, nah ini adalah beberapa tahapan untuk pengambilan ukuran, mulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah, mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Kurang lebih ada 15 tahapan dalam pengambilan ukuran untuk yang harus dikuasai oleh siswanya. Baik, untuk yang berikutnya adalah bagaimana bisa membuat satu tujuan untuk menggagas konsep baru. Saya membuat untuk langkahnya. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi konsep-konsep baru tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana memiliki alternatif konsepnya. Nah, hal ini bisa dijabarkan kembali dari elemen kompetensi yaitu melakukan grading pola. Nah, ini ada hal-hal yang harus dilakukan dan dikuasai oleh
peserta didik. Yang pertama adalah alat bahan dipersiapkan sesuai kebutuhan. Nah, ini pasti. Yang kedua, pemeriksaan pola dasar sesuai konstruksi. Dan yang ketiga adalah pembuatan grading pola ke variatif ukuran. Ketika ada pola tertentu, bisa kita grade menjadi ukurannya lebih variatif, misalnya dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Bahkan sampai yang terbesar dan yang terkecil. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa alat dan bahan grading pola itu ada cukup sederhana yang dapat kita temui. Yang pertama adalah gunting, lalu ada mistar atau penggaris, ada pita ukur, ada spidol dan kertas pola. Ini beberapa alat bahan yang basic yang harus dimiliki oleh peserta. Kemudian bagaimana membuat grading pola secara manual, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mengambil ukuran, seperti yang tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat pola dasar. Yang berikutnya, bagaimana memvariasikan ukuran pola. Mulai dari pola paling kecil, menjadi sedang, menjadi besar, dan sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah setelah adanya pola tersebut, bagaimana bisa kita kutip ke ukuran di kertas lain. Nah, ini adalah contohnya grading pola. Jadi grading itu adalah menggrade atau merubah ukuran mulai dari yang terkecil, sedang, lalu sampai yang terbesar. Sehingga satu produk pola bisa menghasilkan beberapa ukuran yang lebih banyak. Seperti itu teknik dari proses pembuatan grading pola. Kemudian bagaimana membuat pola sesuai dengan spesifikasi secara teliti. Yang pertama adalah memilih desain, itu pasti. Kemudian bagaimana bisa membaca paham gambar. Misalnya, oh ternyata kerahnya adalah kerah kemeja, kerah Shanghai, kerah bulat. Nah, itu harus bisa membaca gambar. Setelah itu harus bisa membuat pattern desainnya, membuat polanya, lalu kita analyze, dan terakhir adalah membuat pecah polanya. Nah, ini ada beberapa contoh style atau tren yang bisa dijadikan satu pengukuran baru. Bagaimana di sini terlihat misalnya, oh ini kerahnya bulat, oh ini kerahnya V, ini kerahnya kerah kemeja, dan lain sebagainya. Setelah bisa dianalize, kita bikin pola dasar dan kita pecah polanya sesuai dengan desain tersebut. Yang terakhir adalah setelah melakukan pembelajaran, jangan lupa kita melakukan evaluasi. Ini termasuk bagian dari elemen kompetensi yang keempat, yaitu melakukan evaluasi. Tidak banyak di evaluasi ini, hanya ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana bisa membuat pola yang harus disesuaikan dengan style, dan yang kedua adalah pengecekan pola sesuai dengan ukuran tersebut. Karena ini sangat penting, jangan sampai pembuatan pola tersebut menyalahi ukuran yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah beberapa daftar checklist dari proses evaluasi. Di sini sudah ada patokannya atau acuannya, mulai dari pola yang S atau yang kecil, yang M middle, bahkan yang L atau large, mulai dari lingkar badan sampai ke lingkar pinggul, kurang lebih ada 18 ukuran. Nah, ini di sebelah kiri sudah disediakan daftar checklist di bagian mana yang bisa dikoreksi. Nah, untuk apa kita melakukan evaluasi? Ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah yang pasti kita ingin melihat adanya kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kita bisa melaksanakannya dengan mengadakan satu kegiatan yang bisa melihat respon dari klien terhadap hasil pola tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memodifikasi pola tersebut sesuai desain. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembuat pola grading manual secara junior. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih kepada Bu Harlis. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi atas contoh PowerPoint-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan itu ya, praktek micro teaching. Yang pertama bisa saya ke Pak Yuda atau ke Pak Turah dulu, lebih baik Pak, yang mana? Kalau aja dulu Pak, silakan Pak Turah dulu. Siap Pak Yuda, siap Pak Adi. Tapi ini karena waktunya hanya 10 menit Pak, jadi disarankan memakai waktu secara efisien dan efektif. Kemudian di akhir presentasi nanti ada Pak Turah dan rekan-rekan lainnya
memberikan pendapat atas PowerPoint itu, begitu juga sebaliknya gitu Pak. Gitu aja. Oke ya, bisa dimulai screen share-nya. Apakah sudah muncul screen share saya, Pak? Sudah. Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu Pak Yuda, apa kabar? Luar biasa Bapak, terima kasih. Pak Adi, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Iya. Terima kasih, luar biasa. Hari ini, malam ini merupakan suatu hal yang istimewa buat saya dan buat kita semua. Karena saya mendapatkan kesempatan berada di lingkungan orang-orang yang penuh dengan semangat. Semangat untuk terus meningkatkan diri, semangat untuk terus belajar, dan semangat terus untuk menambah pengetahuan dan keilmuannya. Ini suatu kebanggaan dan suatu hal yang membuat saya terus menjadi semakin terinspirasi. Hari ini, Bapak dan Ibu, kita sama-sama akan belajar, kita sama-sama akan upgrade diri kita tentang Human Resource Officer, yaitu bagaimana menjadi seorang bagian dari staf sumber daya manusia yang salah satu bagian pentingnya, salah satu tugas pentingnya adalah rekrutmen. Bapak Ibu yang hadir di sini, Pak Yuda, Bu Dewi, Pak Adi, boleh tolong dibuka videonya. Silakan. Kita akan melakukan satu simulasi yang tampilkan ekspresi Anda. Makanya saya minta tolong Bu Dewi kalau bisa videonya dibuka. Sudah Pak? Oh ya. Sudah. Ya nggak apa-apa, sambil mungkin jaringannya lagi berproses ya. Silakan ekspresikan muka Anda, ekspresikan wajah kita di depan kamera dengan ekspresi kita mau foto KTP. Ekspresi apa berarti Pak Yuda? Serius, santai? Kalau kita mau foto KTP, santai, oke. Serius, siap. Serius ya? Serius. Agak santai sedikit. Ya, kita mau foto KTP. Silakan ekspresikan wajah Anda di depan kamera. Foto KTP. 1, 2, 3. Mulai. Terima kasih. Ya, berikutnya silakan ekspresikan Anda mendapatkan hadiah door prize nilainya 1 miliar rupiah. Siap ya, Anda mendapatkan hadiah door prize nilainya 1 miliar rupiah. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan ekspresikan wajah Anda ya, saat Pak Yuda, Pak Adi, dan Bu Dewi direstui oleh orang tuanya dengan pasangan pilihan Anda. 1, 2, 3. Pada nggak ada yang sedih ya, tetap semangat semua ya. Oke. Dan ya, terakhir, silakan tutup wajah Anda dengan kedua tangan. Tutup wajah Anda dengan kedua tangan. Bu Weni boleh ikutan, boleh Bu? Tutup wajah Anda dengan kedua telapak tangan. Ekspresikan wajah Anda yang paling jelek. 1, 2, 3. Dekatkan ke kamera. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Luar biasa. Apa perasaan yang muncul dari Pak Adi saat mengekspresikan, membayangkan diterima atau direstui oleh orang tua pasangan Pak Adi? Bahagia Pak. Bahagia sekali. Pak Yuda, apa yang Pak Yuda bayangkan tadi
ekspresinya terlihat sekali saat Pak Yuda menerima door prize senilai 1 miliar rupiah. Seperti ketinju atau ketiban duen, Pak. Mati dong Pak Yuda. Kan jadi menikmati 1 miliarnya. Sakit tapi enak. Ya. Oke, nah teman-teman, kalau kita lihat di gambar, di ekspresi-ekspresi kita, ya pasti kita tidak akan bisa menilai secara tiba-tiba mana orang-orang yang akan kita pilih kalau itu kita akan menjadikan pasangan. Seperti juga tugasnya HR, ya. HR merekrut, jadi salah satu tugas yang penting adalah merekrut, meng-hire karyawan baru ataupun karyawan di internal untuk menempati posisi-posisi tertentu. Tentu kita tidak bisa melihat ekspresi-ekspresi sekilas seperti yang kita lakukan barusan, karena banyak kondisi yang berubah di situ. Saat Pak Yuda membayangkan satu kesenangan, ekspresinya bahagia. Tapi saat Pak Yuda sedang membayangkan satu kesedihan, ekspresi juga berubah. Nah, dengan begitu juga dengan proses rekrutmen. Kita tidak bisa tiba-tiba mengambil seseorang hanya dari ekspresi. Nah, seperti ini. Karena kalau kita hanya melihat dari ekspresi, bentuk wajah, bentuk tubuh orang-orang yang melamar di lowongan pekerjaan yang kita sebarkan, kita akan mendapatkan kekecewaan di kemudian hari. Contohnya Bu Dewi. Bu Dewi, apa yang membuat Bu Dewi sudah punya pasangan, suami? Sudah punya anak 2, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita sudah boleh ngomongin 17 tahun ke atas di sini. Bu Dewi, apa yang membuat Bu Dewi akhirnya menerima suami Anda saat ini pada waktu itu? Tahun berapa menikah Bu Dewi? 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Apa yang membuat Bu Dewi akhirnya menerima pasangan Bu Dewi? Apa ya? Karena kecocokan mungkin. Yes. Apa yang membuat Bu Dewi merasa cocok? Waktu itu sih saya melihat, saya sih nggak percaya dengan love at first sight ya Pak ya, cuman pas melihat karismanya gitu, nah di situ saya akhirnya ternyuh seperti itu mungkin. Karisma. Wow. Karisma. Berarti itu bukan hanya sekedar tampilan fisik, ada hal-hal yang Bu Dewi melihat lebih dalam dari sekedar tampilan fisik ya. Betul. Malam ini teman-teman, saya sudah perkenalkan Turah Slamet akan mengajak teman-teman, mengajak Bapak Ibu semua sama-sama kita belajar bagaimana proses rekrutmen, proses menempatkan karyawan, proses menempatkan karyawan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti kita ingin mendapatkan pasangan yang Bu Dewi lakukan dari 10 tahun, berarti sudah 10 tahun. Pak Yuda sudah berapa menikah? Sudah sekitar 10 tahunan juga. Ya, sudah. Bukan perjalanan waktu yang pendek tentunya Pak Yuda, Bu Dewi ya. Nah, seperti juga kita merekrut karyawan, kita tidak hanya ingin mendapatkan 1 atau 2 bulan sudah mereka keluar. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, perkenalkan diri, saya Turah Slamet. Ini adalah CV saya. Ya, saya 2005 sebagai fasilitator training di Pelopor Spektur Kambindo, 2007 staff training di development program Kawasan Bangsa, 2009 sebagai staff RD, dan 2011 sampai saat ini saya sebagai trainer dan fasilitator di Saya Indonesia CV. Saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Negeri Jakarta, pendidikan teknik mesin, S2 dari Universitas Nasional Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini saya tinggal di Galaksi, dan ini nomor handphone saya dan alamat email serta Facebook saya. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan bersama-sama belajar Human Resource Officer Training, yaitu kalau di SKKNI di kode unit M701001 00901, di mana keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 307 tahun 2014 sudah saya ulang tahunnya, tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, kompetensi bidang golongan pokok kantor pusat dan konsultasi manajemen bidang manajemen sumber daya manusia. Adapun pengetahuan yang kita sama-sama akan pelajari adalah sini profil perusahaan, visi misi, pengetahuan tentang media pencarian sumber calon pekerja, perencanaan, metode, dan employee branding. Keterampilan yang kita sama-sama
pelajari di sini adalah membangun relasi, clerical, dan sikap yaitu cermat, teliti, dan rapi dalam proses rekrutmen. Definisi rekrutmen yaitu adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi persyarat untuk dikerjakan. Dimulai dari pencarian pelamar, diakhiri dengan masuknya surat lamaran pada pelamar. Hasilnya yaitu sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Isu strategik yang menarik dalam proses rekrutmen adalah harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi yang kita miliki, itu organisasi kita. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaiknya. Alternatif apabila kita sebelum melakukan proses rekrutmen yaitu kita cek dulu bisa melalui dengan adidaya atau sourcing, karena proses rekrutmen membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang cukup besar. Jadi kita bisa melakukan alternatif yang lain sebelum rekrutmen kita lakukan, yaitu bisa dengan outsourcing, bisa dengan contingent worker atau karyawan tidak tetap, atau organisasi pemberi kerja profesional, kita menyewa karyawan, atau yang sering banget kita lakukan apabila perusahaan kita mendapatkan proyek-proyek yang jumlahnya mungkin lebih besar dari biasanya, yaitu dengan overtime atau lembur. Tentu ini akan menyenangkan untuk karyawan kita karena akan mendapatkan income tambahan. Proses rekrutmen yaitu bisa dilihat di layar monitor adalah dari lingkungan eksternal, lingkungan internal, dari perencanaan sumber daya manusia, alternatif rekrutmen, dan sumber internal atau sumber eksternal. Metode apa yang kita gunakan di internal atau eksternal, dan baru kita akan melakukan orang-orang yang kita rekrut. Sumber dan metode rekrutmen itu sumber rekrutmen tempat di mana para kandidat yang memenuhi standar berada seperti perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan bersaing. Metode rekrutmen, cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan seperti rekrutmen online. Sumber metode rekrutmen internal yaitu sumber internal adalah promosi, transfer, dan penarikan kembali, atau orang-orang yang mungkin sudah selesai kontrak beberapa bulan atau beberapa tahun sudah tidak dipekerjakan tapi kita membutuhkan, kita panggil kembali. Metode internal yaitu pengumuman lowongan jabatan dan persediaan bakat atau talent inventory, atau kita disebut sering dengan istilah talent pool. Metode rekrutmen internal pengumuman lowongan pekerjaan, persediaan bakat, promosi, transfer, aktivitas pengembangan, dan peran karyawan yang meninggalkan perusahaan. Tujuan rekrutmen eksternal mengisi jabatan tingkat pemula, karena level di atasnya biasanya sudah masuk ke jabatan yang lebih tinggi, sehingga posisi pemula kita membutuhkan orang-orang baru. Atau di posisi tertentu yang menengah atau atas, tapi kita membutuhkan keterampilan yang tidak ada atau belum ada dimiliki karyawan kita yang sudah menjadi karyawan. Atau kita membutuhkan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keberagaman atau inovasi-inovasi baru di perusahaan kita karena kondisi yang sudah berubah. Sumber rekrutmen eksternal yaitu bisa dari SMK, SMU, universitas atau akademi, pesaing dalam pasar tenaga kerja, mantan karyawan atau pengangguran, atau wisatawan. Metode rekrutmen eksternal yaitu mulai dari pelamar yang datang, surat lamaran yang masuk, direkomendasikan karyawan atau di iklan, agen tenaga kerja perusahaan jasa rekrutmen, lembaga pendidikan, asosiasi profesional, open house, job fair, internet, merger dan akuisisi, serta rekrutmen internasional kalau kita membutuhkan tenaga kerja asing. Metode rekrutmen online yaitu dari internet, bursa kerja virtual seperti job fair dan lain sebagainya, web karir untuk perusahaan, weblog, situs web, tenaga kerja. Hambatan dan tantangan rekrutmen, rencana strategik sumber daya manusia, kebiasaan perekrut, kondisi lingkungan, prasyarat kerja, biaya, insentif, dan kebijakan organisasi. Demikian gambaran proses rekrutmen, langkah-langkah rekrutmen yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita coba sedikit evaluasi. Pak Yuda. Baik, Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan rekrutmen?
rekrutmen adalah kegiatan atau sebuah proses dalam pencarian kandidat. Ataupun Tepuk tangan pelamar. dulu untuk Pak Yuda. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda. Bu Dewi, menurut Bu Dewi, faktor penting apa saja yang membuat kita menerima seseorang menjadi karyawan? Silakan pendapatnya. Yang pasti dilihat kemampuannya atau skillnya, dan mungkin orang dekatnya ya. Bu Dewi termasuk tipe-tipe orang yang sangat percaya dengan konfirmasi atau dengan ya saran dari orang kanan kiri gitu Dewi. Biasanya titipan ya. Kalau Pak Adi, apa yang dapat Anda lakukan untuk mencegah terjadinya kolusi dan nepotisme dalam proses rekrutmen? Silakan Pak Adi. Ya, itu menurut saya harus mengikuti SOP yang ada, dan setiap atasan itu harus ada mengawasi seperti ada supervisornya. Intinya kalau dalam dunia ini sebutannya itu kita sebut sebagai pengawasan melekat gitu. Jadi harus ada yang mengawasi tindakan satu sama lain gitu. Menurut saya, Pak. Itu Terima kasih, setuju. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Pak Adi. Terima kasih Bu Dewi, Pak Yuda, luar biasa sudah mengikuti pelatihan ini dari awal hingga akhir, dan dari apa yang sudah Anda jawab, pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bahwa Anda benar-benar orang yang luar biasa, mengikuti dengan cermat, mengikuti dengan sesama, dan saya yakin bukan hanya pengetahuan, tapi Anda bisa lakukan di pekerjaan masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu lagi, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, begitu Pak. Itulah presentasinya untuk microteaching malam ini. Kemudian saya kembalikan kepada Pak Yuda untuk melanjutkan, Pak, microteaching selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah melihat share materi saya? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak Yuda. Baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, Pak Yuda. Nah, ini ada yang sehat, ada yang luar biasa. Kita samakan katanya luar biasa ya, biar semangat terus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Bukan luar binasa ya, Bapak Ibu sekalian ya, tapi tetap luar biasa. Baik, pada sesi ini saya membawakan tentang materi pelatihan manajer sumber daya manusia. Persepsi di mana kalau kita lihat ini dalam dunia sumber daya manusia, dalam implementasi di dalam dunia industri biasanya disebut dengan dunia HRD. Di mana kegiatan dunia HRD itu biasanya kalau ada gambar di sini bisa kita lihat ada orang banyak, setelah itu dipilihlah oleh seseorang untuk diangkat. Yang kedua, kita juga bisa melihat di dalam dunia HRD itu ada orang yang memang ditugaskan untuk mencari seseorang dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Makanya ada tanda teleskop. Nah, satu juga gambar yang menunjukkan bahwa ada tingkatan orang yang makin lama makin ke atas itu berkurang menjadi satu orang. Itu yang kita sebut dengan suksesi. Nah, itulah gambaran yang sedikit saya sampaikan bagaimana kita mencoba untuk melihat apa itu manajer sumber daya manusia. Yaitu orang yang ditunjuk atau orang yang berada pada posisi untuk mengelola SDM atau manusia yang berada di dalam organisasi. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kata HRD kan?
Sudah pernah mendengar? Sudah, Pak. Sudah, Nah, sudah. bagaimana membayangkan seorang HRD, Pak? Kalau dalam sebuah perusahaan. HRD itu menurut saya mengelola Pak Adi, silakan dulu Pak Adi, silakan. harus bergelar LLM, Pak. Bagaimana? LLM itu Apa itu, Pak? lama-lama LLM itu lama-lama mati tuh, Pak. HRD itu Oh. berat bos HRD itu. Lama-lama mati ya. Iya, Ya. oke, terima kasih Pak Adi. Pak, Banyak Pak, hukum itu. harus panjang usus, lebar dada, dingin dan kepala, ikhlas Pak gitu ya. Yuda. Laki harus ikhlas gitu ya. Ya, dunia HRD itu adalah dunia yang berhadapan dengan manusia, sehingga manusia itu banyak cara, banyak pikir, dan banyak pola ya Pak ya. Sehingga kita sebagai seseorang yang memang bekerja di dalam dunia HRD, apalagi khususnya di level manajer, harus bisa memahami bisnis proses dan kebutuhan apa yang harus kita penuhi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Yuda Hefri Teknika in Australian. Saya di sini sebagai praktisi di bidang industri pertambangan dan pelayaran, dan dengan posisi sebagai HRD dan General Service. Latar belakang pendidikan saya informal di bidang MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Setelah itu saya sudah memiliki pengalaman selama kurang lebih 15 tahun. Aktivitas saya di organisasi pernah mengikuti ataupun pernah ditunjuk sebagai paskibraka, dan juga dari pengalaman mentoring saya sempat diberikan amanah untuk menjadi mentor untuk wirausaha di level mahasiswa. Yang pernah saya kelola itu adalah fokus mentoring saya di usaha service center dan IT networking. Nah, materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah berjudul tentang menetapkan kebutuhan akan pekerja di dalam kode unit M701.001.006.01. Ini merupakan adalah SKKNI, yaitu diambil dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2014 nomor 307 yang berbicara tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI, kompetensi bidang subgolongan manajer sumber daya manusia. Nah, di sini hal yang akan kita kelola dalam materi ini dari sisi pengetahuan diharapkan dapat membangun sebuah paradigma bagaimana mencapai strategi dan sasaran organisasi. Setelah itu, orang tersebut akan memahami proses bisnis masing-masing fungsi manajemen. Sedangkan dari keterampilan, itu diharapkan peserta dapat menggunakan teknik analisa produktivitas pekerja. Dari sisi sikap, di mana akan terbangun sikap cermat, teliti, berpikir analitik dalam menetapkan kebutuhan akan pekerjaan. Nah, elemen yang muncul di dalam unit kompetensi ini yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi terhadap perencanaan SDM. Adapun KUK-nya, yang pertama, sasaran organisasi yang terkini diidentifikasi sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kedua, kondisi perencanaan kebutuhan SDM diidentifikasi sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. KUK yang ketiga adalah seorang manajer harus mampu dan tahu data kondisi eksternal termasuk benchmark perencanaan SDM dengan organisasi sejenis, diidentifikasi mencakup aspek-aspek organisasi terkait dengan kebutuhan SDM. Nah, kalau kita berbicara pada KUK pertama, di sini menggambarkan bahwa setiap organisasi pasti memiliki sasaran. Sasaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Organisasi itu bisa mempunyai sasaran lebih dari satu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi sasaran? Berdasarkan formulasi yang biasa dipakai, yaitu ketika kita mencoba mengidentifikasi sasaran,
Maka yang harus kita ketahui adalah analisa tujuan dan strategi saat ini. Jadi apa yang sudah berjalan, apa yang sudah dijalankan oleh organisasi, baik bisnis, jangka pendek ataupun jangka panjang, itu sudah harus diketahui. Yang kedua adalah menganalisis lingkungan, di mana melihat kesempatan dan ancaman dari peluang bisnis kita. Yang ketiga, mengidentifikasi sasaran organisasi bisa dengan melihat analisis sumber daya manusia dari sisi kekuatan dan kelemahan. Dengan kita mengetahui sasaran organisasi, nanti akan berpengaruh pada efektivitas organisasi. Yaitu, sasaran atau tujuan merupakan alasan bagi eksistensi organisasi. Di mana ketika orang punya sasaran, dia pasti punya tujuan. Nah, begitupun juga organisasi. Ketika dia punya sasaran, tujuannya ada, dan misinya akan jelas. Sehingga eksistensi organisasi itu terlihat dan tampak. Baik di sisi karyawan ataupun dari sisi luar karyawan. Dari sisi luar karyawan ini yang saya maksud adalah kondisi eksternal, kompetitor kita diantaranya seperti itu. Yang kedua, pengukuran efektivitas, sasaran dan tujuan sangat penting bagi proses manajemen yang dijalankan dalam suatu organisasi, di mana akan ada pengakuan, akan ada arah bagi organisasi, dan pengukuran organisasi mengurangi ketidakpastian. Artinya, dengan kita mengidentifikasi sasaran organisasi, kita bisa membawa organisasi kita menjadi organisasi yang efektif. Dengan cara melihat 3 komponen atau unsur yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah mengidentifikasi kondisi perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Secara definisi bahwa perencanaan tenaga kerja itu adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek, tugas, ataupun tujuan dalam waktu ke waktu. Nah, di sini dalam perencanaan tenaga kerja biasanya akan mencakup 3 parameter. Yang pertama adalah parameter jumlah personil, yang kedua berbagai jenis keterampilan, dan yang ketiga adalah jangka waktu. Nah, dalam poin KUK 1.2 dalam hal mengidentifikasi kondisi perencanaan kebutuhan SDM, tentunya nantinya akan dihubungkan dengan sasaran yang akan ingin dicapai oleh organisasi. Contoh, ketika organisasi ingin mencapai daya saing pada tingkat daerah ataupun tingkat nasional, maka sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tingkat daerah atau tingkat nasional, atau terkenal di tingkat daerah atau terkenal di tingkat nasional, maka itu bisa ditentukan. Sisi marketnya juga seperti itu. Kalau misalnya dia skala nasional dengan skala internasional, sisi marketnya pasti akan mempengaruhi jumlah banyak orang. Semakin besar marketnya, maka semakin banyak orang yang harus ditempatkan. Maka pentingnya perencanaan tenaga kerja, di mana nanti akan membantu organisasi untuk menakar seberapa besar kebutuhan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, bisa kita lihat dalam skema bahwa dengan perencanaan tenaga kerja, kita nanti akan bisa mencapai objektif bisnis yang memang ingin dicapai baik jangka panjang atau jangka pendek oleh perusahaan. Yang ketiga adalah benchmark perencanaan SDM dengan organisasi jenis mencakup aspek organisasi terkait dengan kebutuhan SDM. Tentunya proses yang harus diketahui dalam KUK ini, di mana kita harus melakukan sebuah proses studi banding dalam mengukur suatu kegiatan perusahaan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik, sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Konteksnya adalah bagaimana organisasi itu jangan sampai tidak melihat kompetitor, sehingga dalam hal kemampuan pemenuhan sumber daya manusia itu berlebih. Contoh, dengan melihat sebuah contoh perusahaan yang sejenis, dia bisa mengukur atau membandingkan kira-kira dengan cakupan target market di level nasional, apakah
itu bisa diakomodir dengan 10 orang, dengan 20 orang, nah itu bisa langsung dia melakukan benchmark dengan melihat studi banding perusahaan sejenis. Nah, itulah fungsi benchmark. Nah, benchmark ini ada dua, bisa dilihat secara internal dan eksternal. Jadi dari sisi perusahaan untuk mengukur bagaimana dia bisa melakukan perencanaan SDM dengan melihat secara eksternal, yaitu dengan membandingkan dengan perusahaan lain. Nah, kalau kita lihat biasanya kalau untuk benchmark eksternal, ya itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki anak cabang, perusahaan yang biasanya memiliki kompetitor yang sangat besar. Biasanya dia akan melakukan benchmark eksternal. Sedangkan kalau dia memiliki kompetitor yang kecil, ataupun dia hanya memiliki anak cabang, maka yang dia pakai adalah benchmark internal. Jadi di antara kota ke kota yang lain itu yang dia lihat adalah perusahaan yang dia miliki sendiri. Nah, secara eksternal benchmark ini atau pembanding ini bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama competitive benchmark, yang pertama adalah competitive benchmark, yang kedua adalah non competitive benchmark. Yang selanjutnya, hal yang harus dipahami sebagai seorang manajer SDM itu adalah menganalisis kebutuhan SDM, yaitu pada elemen kompetensi yang kedua, yaitu KUK-nya pertama, metode analisis ditentukan sesuai dengan kondisi organisasi dan strategi pengelolaan SDM yang ada. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan organisasi terhadap perencanaan SDM sesuai dengan sasaran organisasi dan beban kerjanya. Yang ketiga, di sini menetapkan kebutuhan organisasi terhadap SDM di masing-masing unit sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Yang keempat, kebutuhan organisasi terhadap SDM sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan mengikuti sistem kearsipan yang berlaku. Nah, menganalisis kebutuhan sumber daya manusia itu mungkin bisa kita lihat dengan cara mengikuti langkah. Yang pertama, memahami tenaga kerja yang ada, adanya perencanaan masa depan, lakukan rekrutmen dan seleksi, dan nanti akhirnya harus dilakukan pelatihan karyawan. Nah, bisa dilihat juga dalam teknis bahwa dalam perencanaan SDM itu kita bisa melakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, forecasting atau peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. 4, analisis ketersediaan atau supply SDM dalam sebuah perusahaan kita dan dihubungkan dengan kemampuan perusahaan. Yang kelima adalah penentuan dan implementasi program. Yang kedua, mengidentifikasi organisasi terhadap perencanaan SDM sesuai dengan sasaran organisasi dan beban kerja. Nah, dalam KUK ini, bahwa kita dituntut untuk mampu melihat sisi beban kerja yang akan dijalankan pada suatu bisnis proses. Contoh di sini kita sampaikan bahwa kegiatan rekrutmen itu ketika diukur berapa lama harus dilakukan, dan berapa orang yang dibutuhkan, itu menjadi salah satu bagian bagaimana kita nanti menghitung beban kerja orang yang nanti akan ditempatkan sebagai seorang rekrutmen. Ya, sehingga kita akan tahu berapakah kebutuhan SDM ataupun kebutuhan orang untuk dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut. Nah, di sisi lain ada juga yang namanya implementasi program, di mana mempercepat orang untuk bisa memiliki kemampuan atau keterampilan yang ditunjuk sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga dia bisa menjalankan pekerjaannya dengan cepat. Selanjutnya adalah berbicara tentang kebutuhan terhadap SDM ditetapkan di masing-masing unit sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Nah, di sini adalah mengacu parameternya dalam kita menganalisa kebutuhan itu dengan melihat supply SDM dan kemampuan perusahaan. Biasanya dalam proses
pemenuhan kebutuhan SDM, hal yang dilakukan oleh organisasi secara efektif itu adalah melakukan suksesi tadi, yaitu replacement chart, membuat tabel di mana tabel itu berisi daftar nama yang nanti akan menggantikan sosok yang dianggap dia akan menjalani masa purnanya. Nah, di mana bentuk template-nya seperti yang biasa dibuat adalah yang bisa teman-teman lihat di sisi bagian kanan dalam slide ini. Di mana setiap satu orang itu biasanya akan melakukan pengkaderisasi itu tiga pertama. Harapannya dengan melakukan supply di internal, perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak dalam proses rekrutmen, sehingga secara FSB cost atau biaya itu bisa ditekan. Dan biasanya ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang lebih melihat dari sisi finansialnya belum begitu besar gitu ya. Selanjutnya adalah mendokumentasikan sistem organisasi terhadap SDM sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan mengikuti sistem kearsipan yang berlaku. Ini digambarkan dalam sebuah bentuk langkah-langkah dalam kita menganalisis sebuah jabatan, di mana proses analisis jabatan ini harus dilakukan agar kita bisa menentukan orang sesuai dengan kualitas dan menunjuk orang itu dengan kompetensi yang sesuai, dan akhirnya nanti dia bisa menjalankan pekerjaannya. Nah, semua itu didokumentasikan di dalam sebuah bentuk uraian pekerjaan atau yang kita biasa sebut dengan job desk. Dari hal ini harapannya kompetensi yang tadi akan dikembangkan sebagai seorang manajer dalam konteks unit kompetensi pemenuhan pengadaan sumber daya manusia bisa tercapai dengan efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu paparan materi tentang unit kompetensi yang berbasis manajer sumber daya manusia. Ada yang ingin bertanya? Baik, saya persilakan Pak Turah kalau ingin bertanya, Pak Turah. Terima kasih Pak Adi. Pak Yuda, boleh nanya, kalau kita sebagai manajer, apa yang bisa kita lakukan apabila dipertemukan dengan dihadapkan pada kondisi kita memilih condong ke pimpinan kita atau memilih condong ke bawahan kita. Kalau kita ada proses analisis ya permasalahan. Terima kasih Pak Yuda. Ya, memang dikatakan terima kasih Pak Tua sudah memberikan pertanyaan. Nah, kalau dari sisi kita melihat sebagai profesi HR ya Pak ya, orang mengatakan bahwa HR ini kakinya satu di kanan, kakinya satu di kiri. Kanan itu untuk manajemen, kiri itu untuk karyawan gitu ya. Maka konteksnya yang mungkin tepat melihat sebuah kondisi itu memang harus dengan bijak. Dalam hal ini adalah ketika hal yang berkaitan tentang hak yang dituntut ataupun yang diusung oleh karyawan, maka kita memposisikan diri sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak tersebut. Nah, sedangkan kalau berbicara masalah apa yang harus dilakukan dan bagaimana organisasi ini bisa berjalan, maka peran kita berubah menjadi sebagai mentor, di mana itu mengarahkan dan mencoba merangsang karyawan untuk mampu mengikuti kebijakan yang muncul dari perusahaan. Nah, makanya kalau saya katakan bahwa bagaimana posisi seorang HR manager harus bisa memainkan dua peran. Dia sebagai mentor dan dia sebagai komunikator. Itu Pak. Jawaban singkat dari saya. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Sebelum masuk ke dalam, ya, terima kasih Pak Yuda. Baik, sebelum masuk ke dalam kesimpulan PowerPoint masing-masing sesi, saya ingin bertanya satu Pak Yuda. Ini mengenai analisis jabatan ini
apa keterkaitan analisis jabatan dengan skala upah, Pak? Gitu Pak Yuda. Baik. Dalam analisis jabatan itu nanti akhirnya kita akan melakukan evaluasi jabatan akhirnya, Pak. Di mana posisi 3P ataupun kita membayar atau mengupah karyawan itu nanti akan dilihat dari seberapa besar beban kerjanya. Semakin tinggi jabatan, maka semakin tinggi juga biaya upah yang diterima. Nah, salah satu analisa yang biasa dipakai untuk mengevaluasi jabatan dalam hal ini nanti berhubungan dengan analisis jabatan yaitu dari pertama kualifikasi, paper position, posisi. Jadi orang dibayar sesuai dengan posisinya. Yang kedua, orang dibayar pada kompetensinya. Dan yang ketiga adalah orang yang dibayar dengan performanya, di mana setiap pekerjaan itu akan didokumentasikan dan akan dilihat target kerjanya. Jadi orang akan terarah dengan adanya analisa jabatan, ukuran untuk melakukan evaluasi dalam hal pengupahan itu bisa dilihat dari kinerja, kualitas, dan posisi yang dia tempati. Itu Pak, gambaran dari saya. Baik Pak Yuda, jadi kalau begitu saya pikir cukup tanya jawab ini. Pak Turat yang mau ditanyakan atau Mbak Mia atau Bu Eni? Pak, boleh nggak saya bertanya nih? Silakan Ibu. Pak Yuda, ini apa namanya? Kalau human research itu identik dengan training dan pengembangan ya? Betul sekali Bu. Jadi kalau human resource, karena kita berbicara masalah sumber daya manusia, jadi tujuan sebenarnya adanya HR itu dalam bisnis proses atau pekerjaannya adalah bagaimana memastikan karyawan ini siap pakai di dalam sebuah perusahaan. Maka salah satu bidang pekerjaannya ada yang disebut dengan training and development untuk mempersiapkan sumber daya manusia biar siap pakai. Ya, betul Bapak. Terus banyak sekali metode-metode yang digunakan Pak dalam training itu. Nah, selama ini Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, nah di antara sekian banyak model mana yang paling efektif Pak digunakan dan model apa yang kira-kira sesuai di kondisi pandemi saat ini Pak untuk model training itu sendiri Pak. Terima kasih. Ya. Saya mencoba untuk menjawab bahwa dalam kondisi yang memang biasa kita pakai itu adalah role play di mana kita coba menggunakan metode bermain peran. Hal ini biasanya kita akan lakukan FGD, di mana seseorang itu nanti kita akan kasih cash, sudah itu dia diperankan sebagai seseorang sesuai dengan cash tersebut dan dia diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam kondisi pandemi, interaksi yang biasa kita lakukan adalah interaksi tatap muka online. Memang Ibu saat ini tetap menggunakan Zoom. Namun, metode yang kita pakai itu bersifat kuis nantinya. Jadi, merangsang mereka untuk tahu tentang materi-materi yang akan kita sampaikan, ataupun dengan cara mengevaluasi materi yang kita sampaikan itu sudah masuk kepada peserta pelatihan ataupun karyawan yang mengikuti pelatihan, itu kita memberikan kuis dengan menggunakan fasilitas yang ada di internet, misalnya milimeter, sentimeter gitu ya. Dia akan mengkombinasi sebuah pertanyaan dalam bentuk kuis nantinya outputannya. Nah, itu metode yang sangat interaktif karena kalau online itu kan tidak bisa secara afektif ya kita berinteraksi. Perasaannya itu dibatasi dengan sebuah dinding. Tapi kalau tatap muka langsung kan tidak dibatasi afeksi kita. Sehingga biasanya lebih hidup. Nah, namun dalam hal kondisi pandemi saat ini yang kita pakai adalah pendekatannya training online, tatap muka melalui online via Zoom. Namun metode yang kita gunakan interaktif tetap, yaitu menggunakan tools Sentimeter untuk memberikan kuis kepada mereka. Itu Ibu. Ya Bapak, terima kasih. Iya. Sebelum saya akhiri evaluasi dari materi. Pak Yuda? Oh iya, boleh Ibu.
Silakan. Saya baru gabung, mohon maaf. Terima kasih Pak Yuda. Ini saya baca slide dari Bapak mengenai langkah-langkah dalam analis jabatan itu cukup lumayan panjang ya Pak, sampai 6 langkah. Ya. Nah, apakah ini selalu harus diterapkan langkah demi langkah atau bisa kita lewati tidak 1 sampai 6 atau 1 sampai, maksud saya begini, ini langkah-langkah 1, 2, 3 itu memang menurut Bapak ini setelah pengalaman Bapak memang harus diikutin langkah-langkah ini atau bisa 1, 2 atau berapa langkah saja yang diterapkannya? Itu saja Pak Yuda, terima kasih. Ya, baik Bu Eni, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam hal langkah ini sebenarnya sebuah metode ya Bu ya, di mana metode itu kita akan melihat efektif, seberapa efektif ketika kita menjalankan di kondisi tertentu atau di budaya perusahaan tertentu. Ada yang kadang dia hanya melakukan observasi saja, dengan melihat observasi itu dia sudah ada bayangan langsung tuh tentang aktivitas pekerjaannya yang bersifat teknis. Sehingga ada step-step yang bisa dilewati, namun itu menjadi referensinya harus dipakai dengan 2 metode, tidak boleh 1. Bukan hanya observasi, tapi harus dibarengi dengan wawancara. Nah, ketika kita melihat dari sisi kebutuhan dan waktu kerja, itu biasanya yang metode paling efektif, paling cepat, itu tidak harus melewati langkah 1 sampai dengan langkah 6 sih Bu. Namun dengan menggunakan langkah 5, menyiapkan deskripsi tugas dengan cara mengambil data melalui wawancara, itu sangat memungkinkan. Seperti itu. Jadi memang sangat kondisional, melihat sisi kebutuhan juga. Kalau misal memang analisis jabatan itu perlu kita lakukan secara fase per fase biar mendapatkan informasi secara rigid, maka kita mengikuti langkah yang ideal. Namun jika tidak, langkah yang sederhana biasa dilakukan adalah menggali dengan melalui wawancara saja, tanpa harus terjun ke lapangan. Begitu, Ibu Weni. Terima kasih Pak Yuda. Ya. Oke. Jadi kita sudah selesai ya Pak ya. Ya, terima kasih Bapak sekalian. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap terakhir Pak. Apa namanya, kesimpulan dan saran. Dimulai dari saya dulu Pak ya. Nah, untuk kedua peserta ini saya lihat judul dengan presentasinya itu link and match gitu loh Pak. Banyak kita berbicara mengenai masalah human resource ya. Itu terkait dengan human capital juga, intinya kan juga untuk development untuk perusahaan ke depannya gitu Pak ya. Dan saya juga ada catatan tadi di tapi gini, catatan yang positifnya tadi begini. Kedua peserta ini interaksinya dengan yang diajar itu sangat baru sekali. Ice breaking-nya sangat bagus sekali. Cuman untuk diuji kom selanjutnya, saran saya agar di bagian persepsi tadi jangan terlalu lama. Karena waktu kita hanya 10 menit, Pak. Jadi yang kita lihat itu hanya metodologinya, Pak, dari mengajarnya. Jadi strukturnya, Pak, gitu loh. Step by step-nya itu memang sistematis gitu. Nah, jadi di persepsi itu agak lama tadi. Tapi kalau untuk pengetahuan saya tidak lakukan lagi. Bapak ini sudah mengasuh dengan baik. Dan saya pikir itu pendapat saya. Mungkin dari Pak Turah bisa, atau dari Pak Yuda dulu bisa mereview dari PowerPoint-nya Pak Turah, dan Pak Turah juga sebaliknya, dan juga rekan-rekan yang lain juga bisa ikut berpartisipasi secara bergiliran. Saya serahkan kepada Pak Yuda dulu ya untuk mengomentari Pak Turah tadi. Terima kasih Pak Yuda. Oke. Terima kasih Pak Adi. Pak Turah, dari slide atau materi yang diberikan, jika saya lihat dalam konteks rekrutmen sudah cukup memenuhi kaidah. Artinya di sini informasi yang diberikan itu dapat membuka kita langsung ya, orang awam melihat tahu apa sih aktivitas rekrutmen, bagaimana cara melakukannya, dan apa yang harus disiapkan pada waktu kita akan melakukan rekrutmen. Dan juga saya pun melihat dari sisi evaluasi yang Bapak berikan, itu juga melakukan feedback ya dari apa yang sudah diberikan kepada para peserta, dan para peserta diminta untuk reminder lagi, mengingat kembali apa yang menjadi
materi. Dan yang terakhir dari sisi penampilan slide-nya sudah interaktif. Itu pendapat dari saya. Gimana rekan Pak Turah bisa mengomentari? Terima kasih Pak Yuda untuk komentarnya, dan komentar saya untuk Pak Yuda, hal yang paling kuat dari Pak Yuda adalah proses runtutnya di sini. Tadi saya melihat benar-benar saya mengikuti dari A sampai Z, Pak Yuda menyampaikan sistematis dan sesuatu yang rumit akhirnya menjadi terlihat lebih sederhana dan mudah dicerna, Pak Yuda. Dan Pak Yuda menyampaikan itu dengan kondisi yang tenang, yang memang itu menjadi satu karakter kekuatan Pak Yuda, dan kami sebagai audiens itu benar-benar bisa mengikutinya gitu, dan memahami apa isi dari setiap slide yang disampaikan Pak Yuda gitu. Dan tadi Pak Yuda menyampaikan itu juga dengan melibatkan kami, bukan Pak Yuda menyampaikan yang satu arah, tapi beberapa kali Pak Yuda menyapa kami, melibatkan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi audiens yang pasif, tapi kami menjadi audiens yang aktif dengan langkah-langkah yang Pak Yuda lakukan. Terima kasih Pak Yuda, luar biasa. Sama Pak. Bu ini banyak ada masukan dan saran? Sepertinya nggak ada Bu ya. Oke. Baik, jadi saya tutup ya. Ini kita praktek micro-teaching hari ini dengan kehadiran yang lengkap dari para peserta. Ada Pak Yuda dan Pak Lurah juga beserta dengan rekan-rekan umum yang lain. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda dan Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, Ibu Weni, terima kasih Bu Mia, terima kasih Bapak Yuda, Pak. Selamat ya. Sama-sama.